Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 cara memindahkan gagal move on-mu kepada mantan. Sekarang mungkin kita yang gagal move on dengan mantan ya. Tetapi sesungguhnya ada cara agar mantan yang gagal move on dan kita move on serta baik-baik saja, bahkan lebih baik daripada saat kita masih bersama mantan dulu. Ada 3 caranya. Yang pertama, ketika perpisahan itu terjadi, kita harus bersikap biasa-biasa saja. Tidak usah mengumbar kesedihan di media sosial, tidak usah curhat di media sosial. Biarlah perpisahan itu menjadi rahasia kita dan mantan saja. Ya. Kalau mantan mau mengumbar perpisahan itu ya terserah dia, tetapi kita biasa-biasa saja. Ya, kita tetap menggunakan media sosial kita seperti biasanya. Ya, kurangnya sekarang tidak posting lagi bersama mantan ya, tetapi kalau kita suka bercanda di media sosial ya teruskan. Kalau kita suka men-share berbagai informasi-informasi yang bermanfaat di media sosial, teruskan. Ya, kalau kita suka memposting foto-foto kita sendiri di media sosial, teruskan saja. Ya, jadi orang tidak merasakan perubahan ya dari sikap kita. Paling tidak ketika melihat media sosial kita. Dan yang jauh lebih penting lagi, mantan juga masih rajin tuh mengintip media sosial kita. Dan dia melihat bahwa perpisahan itu tidak membuat kita patah hati, tidak membuat kita bersedih, tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita stres, dan kita tetap biasa-biasa saja. Ya. Nah, itu yang akan membuat mantan jadi bertanya-tanya tuh, kok kita santai banget dengan perpisahan itu? Ya, apakah jangan-jangan kita ini juga sudah tidak betah dengan dia dan menunggu-menunggu waktu? Ya, kapan yang terbaik waktunya untuk berpisah dengan mantan? Kan begitu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita pahami bahwa setelah perpisahan itu, kita punya begitu banyak waktu sekarang. Ya, kalau kemarin waktu kita cuma habis ajalah untuk ngantar jemput mantan ke sana kemari. Ya, capek-capek cari duit yang menghabiskan juga mantan. Nah, sekarang kita punya begitu banyak waktu untuk diri kita sendiri. Nah, waktu ini mau kita investasikan buat apa? Apakah mau kita investasikan untuk santai-santai saja? Ataukah waktu ini mau kita investasikan untuk masa depan kita? Tentu pilihan yang terbaik kita investasikan waktu ini untuk masa depan kita. Untuk memperbanyak waktu bekerja, untuk memperbanyak waktu belajar, untuk memperbanyak waktu membangun jaringan pekerjaan kita, itu ya. Nah, sehingga kalau kemarin kita bekerja sambil harus terus mengikuti berbagai kebutuhan-kebutuhan mantan. Ya, mantan butuh diantar jemput ke sana kemari dan seterusnya. Kita terlambat sedikit saja dia sudah marah-marah. Ya.
Kita bekerja misal cuma bisa sehari semalam 5 jam. Kita punya pendapatan 3 juta sebulan. Ya. Nah, setelah perpisahan itu terjadi, sekarang paling tidak kita bisa bekerja selama 8 jam. Tentu insya Allah rezeki yang bisa kita dapatkan juga akan semakin banyak. Karena investasi waktu kita untuk bekerja juga semakin banyak. Ya. Artinya ketika durasi kerja kita semakin panjang setiap hari, kerja kita juga semakin meningkat. Kalau kerja kita semakin meningkat, maka semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Sehingga ketika semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan, semakin mapan pula kita. Dan ketika itu kita posting di media sosial, kita ganti mobil yang baru, yang lebih canggih, yang lebih mahal. Mantan lihat tuh di postingan kita, dia ngintip, waduh kok mobilnya baru sekarang. Kita posting rumah kita yang baru, yang lebih mahal, yang lebih bagus lagi. Kita posting pekerjaan kita dengan gaji yang jauh lebih besar, income yang jauh lebih besar. Itu akan membuat mantan betul-betul mulai gagal move on, melihat betapa mapannya kita pada saat ini. Ya, zaman sekarang siapa sih orang yang tidak mau punya pasangan yang mapan? Mantan mengkhianati kita demi orang ketiga karena berpikir orang ketiga jauh lebih mapan daripada kita. Tidak taunya ternyata orang ketiga tidak punya apa-apa, karena orang ketiga juga mendekati mantan karena berpikir mantan itu orang yang mapan. Ternyata dua-duanya tidak mapan. Dan mantan melihat seseorang yang sangat dekat dengan dia, orang yang mencintai dia, yaitu kita. Ternyata sekarang mapan dan sukses luar biasa. Wajar kalau mantan menyesal. Aneh justru kalau mantan sampai tidak menyesal melihat betapa suksesnya kita. Karena selalu begitu. Ketika ada orang yang sukses, ya, semua orang akan datang mendekat. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Yang tidak kenal bilang kenal. Yang jauh bilang teman dekat. Karena semuanya pengen kecipratan. Dapat rezeki juga ya dari yang dimiliki oleh orang yang sukses tadi. Begitu ya. Nah, jadi ketika ada orang yang sukses, banyak tuh orang-orang yang kemudian menyesal. Aduh, dulu sahabat baik, kenapa saya menjauh ya? Coba kalau saya masih dekat, saya bisa juga kan ikut sukses seperti dia, diajak bekerja dan seterusnya. Oke? Begitu juga dengan mantan, menyesal. Aduh, coba kalau masih bersama kita ya. Ini gara-gara berpisah dengan kita, dia jadi tidak dapat apa-apa dari kita. Nah, kemudian yang ketiga, ya, tebarkan pesona kita. Kita sudah sukses, kita sudah mapan. Kita adalah seseorang yang diinginkan oleh semua orang. Karena siapa ya yang tidak mau kan punya pasangan yang mapan, kaya, punya segalanya. Nah, maka sekarang tebarkan pesona kita. Beri kesempatan semua orang untuk mendekat kepada kita. Beri kesempatan. Ya, termasuk juga mungkin mantan mau mendekati kita. Kan kita sekarang single, sendiri, ya.
kita tebarkan pesona kita berikan kesempatan kepada semua orang untuk mendekat kepada kita. Nah, kita bisa menyeleksi siapa yang terbaik untuk kita, ya. Tentu mantan lebih kita kenal daripada yang lain, tetapi kan juga mantan sudah punya pengalaman untuk mengkhianati kita. Jadi semakin sukses orang, itu dia punya kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan pendamping hidup yang terbaik, yang mencintainya, yang setia selamanya kepada dia. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.